Namaku Ivan, aku salah. Satu mahasiswa akhir dari salah satu kampus yang terkenal di Surabaya. Aku kuliah di Surabaya karena dekat dengan rumah Jati, bisa pulang pergi. Aku tipikal yang tidak bisa jauh dari ibuku, tinggal sendiri di rumah. Karena aku anak tunggal, ayahku sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Karena kecelakaan aku tidak bisa jauh dari ibu, dari biaya dan kasihan. Kalau ditinggal, aku juga kadang bantu ibuku jualan di kampus. Jika ada kegiatan dan event dari kampus, aku jual ke anak-anak. Lumayan duitnya buat uang semester. Aku tidak dapat beasiswa JT, harus perjuangan dan nekat kuliah. Tahun terakhir aku yang dimana beban skripsi dan tugas-tugas kampus, ditambah tahun ini ada wabah dunia, yaitu COVID-19. Karena Indonesia masih belum ketat seperti adanya kegiatan di luar rumah dan lainnya, acara kampus juga masih ada. Kebetulan aku mengikuti acara kampus sekalian cari uang dari jualan gorengan ibu. Namun karena ada wabah tersebut aku akhirnya kena dampak. Hampir mahasiswa yang ikut kegiatan sosial tersebut terkena dampak, salah satunya aku. Aku cuma bisa komunikasi dengan ibu dan anak-anak lewat WhatsApp saja. Setelah beres dari kegiatan sosial, aku masih bisa masuk kuliah. Tapi ketika pada saat jam istirahat aku makan dan rasanya agak kurang enak badan, apalagi makin kurang karena biasanya kantin kecium bau makanan, tapi sekarang tidak terlalu kecium. Besoknya aku agak sedikit pusing, Jati absen. Ibuku nelpon, katanya dimasuk rumah sakit dan diisolasi karena terkena dampak COVID. Aku di saat itu terkejut lalu nanya ke ibuku, "Kok bisa, Bu?" Ibuku bilang tadi ada pengecekan tes terus ibu positif, Nak. Ibu harus gimana ya? Nanti juga mereka datang ke rumah harus dicek, kamu Andre. Takut positif juga katanya. Sekarang ibu masih di rumah sakit. Aku tidak bisa berkata banyak karena ibu cuma keluargaku. Satu-satunya aku gak mau kehilangan ibu. Akhirnya tim medis datang ke rumah. Alhasil tesku juga positif. Mungkin sebelumnya gejala juga sudah terasa. Mungkin gara-gara aku sepelein, Jati ibu terkena dampaknya. Aku cuma marah sama diri sendiri dan Jati pikiran. Tapi kata dokter, Jati pikiran nanti tambah parah. Sekarang juga banyak yang terkena COVID-19 berakhir meninggal. Setelah 2 minggu yang lalu aku tes pertama, bukannya sembuh tapi aku merasa makin parah. Makan tidak nafsu, badan lemes dan kadang sesak nafas. Pikiran aku juga kemana-mana, karena sering lihat berita di sosial media dan TV, yang berdampak hingga kematian itu kebanyakan laki-laki. Kalau ibuku sudah dikarantina dan hasilnya negatif, tapi aku malah makin parah, bahkan jalan ambil minum pun tidak sanggup. Datang salah satu perawat medis, yang selalu rawat aku di karantina. Dia bilang, kalau seperti ini terus, lama-lama makin parah, bukannya negatif tapi bisa meninggal, Mas. Spontan aku mendengar itu, aku kesal. Jangan bilang begitu, apa yang akan terjadi, aku bakalan sembuh, Mbak. Aku kesel karena perawat itu bilang, sembarangan saja. Terus perawat itu bilang, begini Mas, lihat kan di berita. Kalau rata-rata meninggal itu, kebanyakan laki-laki. Kalau aku bantu, tambahin obatnya biar kamu cepat sembuh. Tetapi ada resikonya. Spontan aku marah, walaupun aku masih lemas. Aku tahu banget, kebanyakan laki-laki yang meninggal, tapi jangan bilang seperti itu juga. Aku terima apapun resikonya. Yang terpenting aku sembuh, karena aku tidak mau meninggalkan ibuku sendirian. Seketika itu perawat mengeluarkan berkas untuk persetujuanku. Aku tanpa pikir panjang apa resikonya, aku bakalan terima. Setelah selesai membuat persetujuan, tidak lama, aku diganti infusan lalu disuntikan ke tanganku, memberi beberapa obat untuk aku makan nanti. 2 minggu setelah kejadian itu, akhirnya aku dicek ada perubahan, sedikit mendingan. Perawat itu selalu datang setiap hari, buat cek infusanku, menyuntik obat, sama mengecek yang lainnya, lalu dia bertanya, obatnya diminum atau tidak Mas? Aku jawab, menganggukkan saja. Beberapa minggu setelah itu, merasa aneh, sama dakku karena merasa lebih besar dan sensitif. Aku tanya sama perawat itu,
Katanya, efek samping dari obat itu nanti juga hilang dengan sendirinya. Sebulan setelah itu, aku dinyatakan negatif tapi aku merasa aneh saja karena burungku akhir-akhir ini biasanya bangun, tapi kenapa sekarang tidak ada bereaksi? Aku pikir karena aku masih sakit saja dan puting aku besar dan sensitif. Lalu ketika perawat itu datang memberitahu kalau beberapa hari nanti bisa pulang, aku sudah lama menahan hasrat cowok, lalu ada keinginan on Ani. Tetapi anehnya burung, aku tidak bangun sama sekali. Lalu aku mencari ide, mencoba memainkan puting yang sensitif. Aku tiba-tiba merasa nikmat sambil on Ani, merasa dada aku makin lama jadi besar. Tak sengaja aku desa sendiri karena mainin dada dan burung aku. Terus keluar lalu kecapekan dan berakhir tidur. Di pagi hari perawat itu datang dan memberitahu kalau hari ini bisa pulang karena posisi aku masih dalam keadaan tidak ada pakaian. Dia malah memegang dada aku yang sudah lumayan besar sambil menjilati. Aku tidak nyangka anak juga kalau punya puting yang sensitif. Lalu tiba-tiba dia megang burungku terus tertawa, bilang, "Kecil banget mas, aku cuma bisa pasrah." Tangan dan jilatnya bukan cuma burungku dia pegang, tapi dia coba memasukkan ke lubang es. Aku, dan lagi-lagi aku cuma bisa diam dan pasrah saja sambil keenakuin. Sejujurnya aku belum pernah senikmat ini sampai lupa kalau dia juga melepaskan semua bajunya. Dia punya dada yang begitu besar. Bukannya aku lihat dia Arni malah pengen seperti dia punya dada. Yang besar juga enak sepertinya dan juga sensitif. Sekian cerita kali ini ya. Jangan lupa like, subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan cerita seru lainnya.